Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bintang Indonesia Podcast bareng Mas Guritno dan Bang Binsar Utopia. Nah, di podcast kali ini kita agak bergeser sedikit nih. Yang biasanya kita ngobrolin soal artis pacaran, artis menikah dan sebagainya tentang artis. Nah, sekarang kita bergeser ke tanaman. Beberapa bulan ini atau mulai dari awal tahun mungkin Bang ya, sejak pandemi ini masyarakat Indonesia sedang digandrungi sama tanaman. Ada banyak jenis tanaman-tanaman hias yang sedang digandrungi, antara lain janda bolong, terus aglonema, terus apa lagi Bang? Ya banyak sih, jenis-jenis philodendron juga banyak naik sekarang. Nah, yang kita lebih spesifik lagi, kita bahas tentang janda bolong. Siapa yang bisa ini? Kenapa janda bolong? Kalau janda, kenapa bolong? Kalau bolong, kenapa janda? Bolong kan? Jadi itu kan kalau nggak salah ya Bang Bin ya, Bang Bin nanti yang jelasin ya. Bang Bin itu pakar tanaman dia. Dia menggeluti tanaman sejak pandemi Bang ya. Janda bolong. Kalau saya ngomong dari penyebutannya aja ya, kenapa disebut janda bolong. Kalau saya itu tanaman itu asalnya dari Amerika ya. Apa sih namanya? Amerika Latin. Nama latinnya apa? Monstera. Kenapa di Indonesia disebutnya janda bolong? Jauh banget. Kalau diterjemahkan nggak bisa juga ya. Kan itu kan dulu datang ke mulai tumbuh di Pulau Jawa itu. Kalau orang Jawa kan bilang daun itu selain godong itu ron. Makanya kalau pernah dengar naskah lontar itu ditulisin dari daun lontar. Tapi bukan lontar sebenarnya, tapi ron. Ron itu daun, tal itu tanaman. Jadi daun tanaman tal. Kalau orang Jawa kampung bilang siwalan, suka banyak dijual tuh buahnya di kota ya. Nah, janda bolong juga akibat dari pergeseran kosakata itu. Ron artinya daun. Terus orang Jawa bilang daun monstera ini kok pada bolong ya? Rone do bolong, rone podo bolong. Oh, itu dari silsilah ya, Jawa. jadi rone podo bolong. Daunnya pada bolong-bolong tuh ya. Bolong. Terus disingkatlah rone do bolong, rondo bolong. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi rondo bolong, bahasa Indonesia kan janda bolong. Nah, udahlah dari situ disebut janda bolong. Semua orang taunya janda bolong karena daunnya bolong. Padahal awalnya itu dari situ, dari ron, ne, podo bolong, ronne do bolong, rondo bolong, akhirnya jadi janda bolong. Itu kalau dari sisi penyebutan. Kalau dari sisi tanaman yang asal mula dan cara penanaman dan perawatannya itu Bang Bin yang paling paham. Nah, ini gimana Bang? Tadi kan Mas Gur udah jelasin silsilah istilah janda bolong. Nah, dari segi tanaman ini kan emang lagi hype ya, lagi hype. Nah, mungkin Bang Bin ada tips-tips buat ngerawat si janda bolong ini. Mungkin pertama ini kali soal tren janda bolong juga gitu. Ya boleh. Kan baru-baru ini orang pada heboh tuh, wah harga janda bolong tuh sampai 100 juta gitu. Padahal jenis yang mahal tuh beda dari yang biasa orang tahu gitu. Kalau yang biasa janda bolong mah harganya paling cuma 20-an ribu lah. Kalau nama latinnya tuh janda bolong yang standar ya, Monstera adansoni. Nah, yang mahal itu yang Monstera obliqua namanya. Itu juga itu masih sama kayak janda bolong, cuman dari segi fisik aja beda sih. Maksudnya dia bolongannya lebih besar dan batas antar bolongan tuh sama tipis tulang-tulang daun. Iya, tipis. Nah, itu mahal. Bisa sampai juta-jutaan nih, bisa mahal harganya. Itu karena tanaman itu
asalnya dari Peru kalau nggak salah. Amerika Latin. Iya, dari Amerika Latin. Dari Peru, dan kebetulan sejak pandemi ini itu permintaannya naik nggak hanya di Indonesia, dari seluruh dunia. Jadi seluruh dunia tuh memang lagi dilanda fenomena apa namanya, tanaman gitu. Jadi permintaan naik tuh dari seluruh dunia. Sementara kan ini jenis tanaman yang pertumbuhannya tuh nggak cepat gitu loh. Lama. Iya, lama. Jadi ya itu, barang langka, permintaan banyak, ya jadi harganya melambung tinggi. Mungkin nggak sih Bang, kalau apa namanya, orang sekarang pada gandrung sama tanaman hias karena efek dari pandemi ini. Orang di rumah, aduh ngapain ya, suntuk gitu. Iya pasti. Gitu. Saya aja mulai nanam karena banyak waktu di rumah kan. Daripada bengong, daripada stres mikirin pandemi, mikirin apalah, ya udah nanam, mulai dari cuma nanam sayur sampai akhirnya tertarik tanaman hias. Ya udah, rutinitasnya itu aja. Ya Mas, Mulai nanam sayur. Di bawahnya lele. ini juga lagi ini nih. Kangkung, Ya bangunnya kangkung. Bawahnya Bayam. lele. Segala macam sayur-sayuran di rumah tuh sekarang nggak beli. Dari pekarangan aja. Jadi yang sana panen sini nanam, sini panen sini nanam. Jadi mulai singkong, bayam, merah, ungu. Kalau singkong nggak mungkin bawahnya lele kan? Enggak, tanah, cacing. Kalau kangkung di mix sama lele itu, lele di bawah, jadi tong di atasnya kangkung, di bawahnya lele. Jadi lele juga makan akar-akaran gitu. Nah terus kalau tanaman hias, ya itu kalau Bang Bin lebih telaten dia. Dia bisa merawat. Kalau yang sayur-sayur kan ditinggal aja gitu. Yang penting ada belalang diusir gitu. Kalau itu kan perlu perawatan khusus, nyiramnya, waktunya, sinar mataharinya gitu. Nah, kalau saya pengen tanya gini. Ini kan tren selama pandemi. Kalau dulu kan pernah juga tren tanaman hias, aglonema, segala macam dia. Tapi terus turun, yang harganya ratusan juta, tahu-tahu jadi 50.000. Gelombang cinta gitu. Sekarang kira-kira sampai kapan ya? Ya, kalau menurut gue ya, akan turun ya paling nggak setelah pandemi. Pandeminya aja masih panjang ya? Iya, pandeminya aja kita nggak tahu. Pandeminya aja nggak bisa diprediksi. Tapi anehnya kan sekarang orang susah nih, nyari duit susah. Tanaman mahal banyak yang beli dan mahal gitu. Ratusan juta gitu. Itu orang-orang kaya aja yang beli. Kalau orang nggak kaya mah kagak bakal beli. Sebenarnya bisa aja ngakalinnya. Kalau misalkan tanamannya harganya mahal, ya beli yang paling murah tuh, beli bonggolannya. Dan ini udah lo lakuin Bang? Udah gua. Bonggolnya juga nggak murah kan? Lo beli Bonggol kemarin? Kalau bonggol misalkan Monstera ya, Monstera King Deliciosa atau jenis-jenis monsteraan yang hijau ya, bukan yang variegata, itu bonggolnya murah lah, palingan bisa sampai mulai dari harga 30 ribuan sampai 100 ribuan. Cuman kalau monstera yang variegata tuh yang ada corak-coraknya tuh, variegata tuh sebenarnya tanaman yang cacat sebenarnya. Dia jadi genetiknya beda, jadi warnanya beda. Kalau misalkan monstera kan ada yang hijau, kalau yang variegata tuh yang ada putih-putihnya, ada yang campur kuning-kuningnya, banyak gitu lah. Nah itu harganya lebih gila lagi. Satu bonggolan tuh bisa sampai 1 jutaan. Bonggol doang. Iya. Tapi kalau tanaman udah jadi sih malah lebih mahal lagi, bisa sampai 2 kali 3 kali lipat gitu. Emang gila, itu apa ya namanya? Kayak candu ya, kayak ini ya, orang jadi naik kelas kayak kalau udah punya monstera variegata. Tapi memang harganya tuh jadi belakangan memang jadi nggak masuk akal gitu. Jadi atau mungkin ini sedikit, tumbuhannya sedikit, pertumbuhannya lama tadi susah. Karena pertumbuhannya lama, sementara orang permintaannya banyak. Ya harganya jadi naik. Selain lama susah nggak merawatnya? Susah gampang sih ya Bang, maksudnya nggak, justru
Monstera tuh nggak kayak Aglonema ya. Aglonema kalau menurut gue ya, Aglonema kan lebih butuh perhatian banget gitu, manja lah. Kalau Monstera sih yang penting jangan kepanasan banget, sama jangan lupa nyiram, tumbuh. Berarti pola penyinaran lo atur juga dong? Ya mulai belajar nih, mulai belajar karakteristik tanamannya. Oh ini tanaman yang sinar mataharinya banyak, ini nggak perlu sinar matahari, atau ini yang di semi outdoor, ini yang harus di outdoor. Jadi mesti telaten juga. Sayang kalau udah beli gitu tiba-tiba mati kan, kasihan. Udah ada yang menghasilkan uang belum? Ada yang dijual lagi ya? Belum, baru mulai. Baru mulai. Tapi ada beberapa jenis tanaman yang harganya tuh meroket banget gitu, kayak ada jenis philodendron gitu yang pastazanum yang daunnya tuh kayak bentuk hati gitu. Lebar. Itu juga naiknya gila-gilaan sekarang. Kemarin gua nanya di Instagram sama ada lah yang jual. Gua nanya bonggolnya karena harga pohonnya itu, harga yang udah berdaun tuh udah nggak make sense. Nanya bonggolnya berapa Pak? 450.000. Bonggolan dong 450.000. Itu bonggol itu dipotong ya? Iya, potongan akar, batangnya. Setek lah itu, disetek lah itu ya. Ya ditanam lah. Iya. Itu pun kalau kita nggak rajin ngerawatnya ya bisa hangus tuh, 450.000. Kalau Emang ada peluang busuk gitu ya? Ada peluang kalau lo terlalu sering kena air kayaknya. air bonggolnya busuk bisa juga kayaknya. busuk. Medianya Sih tabletbintang.com. Sorry. medianya yang paling gampang sih lumut katanya. Tapi bedanya kalau dulu kan gelombang cinta tuh ya udah gelombang cintanya kan. Iya. Kalau ini semua tanaman, hampir semua jenis tanaman jadi mahal. jadi mahal. Dulu tuh gelombang cinta sama adenium bang, itu yang Ya, gua cari itu adenium. Karena adenium tuh bentuknya seksi loh, bohai gitu. Bonggolnya. Jadi sering buat imajinasi orang-orang gitu. Imajinasi lo kali. Bonggolnya bagus gitu. Ya, mungkin itu dulu ya pengetahuan tentang janda bolong. Kalau menurut Mas Gur tuh asal kata dari ron, daun, pada bolong. Ron, do itu pada, bolong ya bolong. Jadi ron pada bolong, ron pada bolong ya. Janda bolong. Ya. Jadi mungkin itu informasi Penting yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan selamat bercocok tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.